Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif oleh Margareta Triasi Yoga Wibawanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endah Puji Lestari SPD, SD, MPD selaku Kepala SD Negeri Ngemplak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Ngemplak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di acara diseminasi budaya positif tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu marilah kita ikrarkan rasa kesyukuran kita dengan kalimatut tahmid bil lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya selaku pewara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SD Negeri Ngemplak, yang keempat pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara ini dapat berjalan sampai selesai nanti. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Ngemplak oleh Ibu Endah Puji Lestari SPD, SD, MPD. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Melak. Yang pertama, mari tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 3 di SD Negeri Melak ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari rasa kesyukuran kita ikrarkan bil lisan dengan mengucap kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini Bapak Ibu dikumpulkan di ruang kelas 3 ini. Kita akan bersama-sama mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Margareta Triasih Yoga Wibawati SPD. Beliau ini adalah salah satu peserta pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh beliau Ibu Margareta. Beliau harus menyampaikan materi yang ada pada salah satu modul di kegiatan diklat guru penggerak. Untuk itu mari kita nanti ikuti kegiatan ini dengan seksama. Bagaimana sih atau apa sih itu budaya positif, yang insya Allah nanti semuanya materi-materi yang ada di dalam budaya positif ini akan sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru yang nantinya diharapkan bisa diterapkan di kelas, di sekolah pada saat pembelajaran untuk murid-murid kita. Ibu Bapak yang saya hormati, Ibu Margareta Triasih ini mengikuti diklat guru penggerak ini juga muaranya nanti tidak hanya diklat guru penggerak saja, tetapi semua diklat-diklat yang kita ikuti muaranya ujung-ujungnya semuanya harus berefek untuk murid. Semua yang kita lakukan, kita belajar juga untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita agar pembelajaran kita sesuai dengan kurikulum merdeka yang sekarang kita laksanakan, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Untuk itu monggo Bapak Ibu nanti kita mendengarkan bersama-sama apa itu budaya positif, dan nanti mungkin seandainya ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Karena mungkin ini ada bagi Bapak Ibu, budaya positif ini adalah sesuatu hal yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Margareta Triasih yang sekarang ini sudah sampai pada modul 1.4 yang akan melaksanakan diseminasi ini. Mudah-mudahan diseminasi pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Saya akhiri
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eda Puji Lestari, SPD, SDMPD. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Margareta Triasih Yoga Wibawanti, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan atas limpahan rahmat sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu guru bisa meluangkan waktu di tempat ini untuk bersama-sama dengan saya, Margareta Triasih Yoga Wibawanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dalam diseminasi budaya positif. Yang terhormat Ibu Endah Puji Lestari, SPD, SDMPD selaku Kepala SD Negeri Ngemplak, serta Bapak Ibu guru hebat dari SD Negeri Ngemplak beserta karyawan yang ada di SD Negeri Ngemplak ini. Pada siang hari ini saya mendapatkan tugas sebagai tindak lanjut saya mengikuti program guru penggerak. Saya bertugas untuk mendiseminasikan hasil dari belajar saya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, topik dalam modul 1.4 budaya positif ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam adalah restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, latar belakangnya adalah pada filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menuntun muridnya, menuntun tumbuhnya tanaman agar tumbuh subur. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid, ya. Jadi di sini lingkungan positif itu akan menghasilkan kebiasaan yang baik dan nantinya itu juga bisa menuju kepada karakter dari anak didik kita dan muaranya adalah mengarah pada budaya positif. Untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada perubahan paradigma ada kegiatan cobalah buka. Nah, sekarang saya minta bantuan dari Bapak Ibu guru untuk mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu guru, ya, dikepalkan. Bayangkan seolah-olah Bapak Ibu guru itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga, ya. Jadi Bapak Ibu guru seolah-olah menjaga sesuatu itu agar tidak diminta oleh orang lain, ya. Coba bayangkan dipegang yang
kencang digenggam yang erat. Genggam yang erat. Coba saya minta bantuan Bu Afi, coba Bu Afi minta tolong untuk membuka genggaman tangan punya Bu Tuti. Ayo coba, Bu Tuti harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan genggaman tangannya. Bu Afi boleh menggunakan berbagai macam cara untuk untuk membuat Bu Tuti supaya membuka genggaman tangannya. Bagaimana Bu Afi? Bisa atau tidak? Susah. Oke, coba sekarang punya Bu Tuti. Bu Upi. Ya, coba punya Bu Upi bagaimana? Bisa dibuka atau tidak? Boleh Bu Afi, caranya mau Bu Upi mau dibentak, mau dikitik-kitik, mau dimarah-marahi, atau mau ditawarkan apa, tawarin uang atau apa, boleh. Bisa? Bisa atau tidak Bu Afi? Oh, tidak bisa. Baik. Nah, tadi di antara Bapak Ibu tidak ada yang kepala tangannya berhasil dibuka, ya. Bapak Ibu guru tetap menutup kepala tangan Bapak Ibu guru semua. Nah, mengapa demikian? Ada alasannya? Coba Bu Tuti, mengapa tangannya kok tetap digenggam sama Bu Afi? Tadi sudah dikitik-kitik, dirayu-rayu, tapi kok tetap tidak dibuka. Alasannya apa? Karena kita menjaga apa yang kita punya. Oke, karena menjaga apa yang dipunyai, sesuatu yang berharga mungkin ya Bu ya. Kalau Bu Upi bagaimana Bu Upi? Hampir sama jawabannya sama Bu Tuti. Iya, jadi Bapak Ibu guru tadi seperti Bu Tuti dan Bu Upi tetap mempertahankan genggaman tangannya karena menjaga sesuatu yang berharga. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya, diri kita sendiri ya. Kita mau membuka, mau menutup, itu adalah tergantung dari diri kita sendiri. Nah, apa itu disiplin ya? Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak usah digunakan sama sekali ya. Untuk menghukum itu kalau bisa tidak usah digunakan, jangan sampai digunakan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, makna disiplin itu apa? Pertama-tama kita harus tahu dulu disiplin itu, kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya, itu dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, apa yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nanti kita lihat ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Kita lanjutkan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Nah, yang ketiga adalah, contoh yang ketiga ini adalah motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan sesuatu hal, apa implikasinya untuk saya, ya. Jadi itu semua adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ya, kita lanjutkan ke hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang. Perilaku seseorang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, ya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dampaknya adalah kalau misalnya kita memberikan penghargaan kepada anak didik, nanti bisa ada dampaknya, yaitu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan hukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu juga tidak efektif. Penghargaan bisa menurunkan kualitas, dan penghargaan bisa mematikan kreativitas. Juga penghargaan bisa merusak hubungan. Jadi kalau kita misalnya memberikan penghargaan berupa dikasih bintang, dikasih pita, itu nanti anak akan ketergantungan. Saya mau belajar yang rajin aja biar dapat pita, tapi nanti manakala dia tidak dikasih pita, tidak dapat bintang, dia jadi melokro. Males orang dikit hadiah, orang dikit bintang, gitu ya. Nah, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu sudah direncanakan, sudah disepakati bersama. Kalau hukuman, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan dalam konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada hukuman itu bersifat dari satu arah, yaitu dari pihak guru yang akan memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru.
Sedangkan dalam konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru maupun sekolah, juga murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian hukuman itu berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan dalam konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, coba nanti Bapak Ibu guru jawab mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Nanti diingat-ingat jawaban Bapak Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, nanti kita lihat. Yang terakhir adalah mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, ada juga konsekuensi. Baik, mari kita lihat. Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Itu merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Jadi sebagai konsekuensi bukunya teman udah dicoret-coret, berarti saya harus ganti. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Ya, mengapa berbeda yang tadi di atas dengan yang di bawah? Yang tadi di atas hukuman, sedangkan yang di bawah adalah konsekuensi. Yang perlu kita lihat adalah pada yang pernyataan terakhir itu ada di dalam pelajaran PJOK, ya, di pelajaran PJOK muridnya datang terlambat. Nah, dalam pelajaran PJOK itu ada juga kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, kegiatan pembuka itu berupa pemanasan. Nah, karena datangnya terlambat jadi tidak ikut pemanasan, maka sebagai gantinya dia harus pemanasan sendiri dengan lari mengelilingi lapangan basket. Begitu Bapak Ibu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-cirinya yang pertama,
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus menggunakan keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu guru hebat bisa menjawabnya? Mengapa kita pakai helm? Alasannya apa? Supaya tidak ditilang atau supaya supaya selamat. Betul. Ya, jadi menggunakan helm itu lebih kepada untuk keselamatan diri kita, ya, bukan untuk supaya tidak melanggar peraturan lalu lintas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa? Sehat. Iya betul, untuk kesehatan, ya. Untuk kesehatan, bukan untuk gaya-gayaan pakai masker yang keren, itu bukan, ya, tapi untuk lebih pada kesehatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, ya? Ini bisa dilihat supaya kita itu menjadi disiplin, ya, gitu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yang pertama, curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan hasil curah pendapat. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah itu dalam bentuk kalimat positif, ya, bukan dalam bentuk kalimat negatif. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah, ya, ini pada prinsip atau keyakinan. Yang kelima, semua warga kelas atau sekolah menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah yang telah dibuat. Jadi setelah disusun menggunakan kalimat positif, nanti ditulis ulang, kemudian anak-anak diminta untuk menandatangani keyakinan yang telah disusun tersebut. Nah, setelah itu baru dipasang di dinding kelas atau sekolah yang mudah dilihat, yang gampang dilihat, bukan di tempat yang nyelempit, ya, di tempat yang bisa terlihat. Jadi sewaktu-waktu anak bisa melihat keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Nah, di sini ada peraturan. Nanti kita lihat keyakinan kelasnya itu apa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Tertib, boleh. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati, menyayangi bisa. Dilarang menggunakan narkoba.
Kesehatan bisa. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Menggunakan masker. Kesehatan boleh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan boleh, coba nanti kita lihat ya. Nah, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bisa merupakan tanggung jawab ya. Kita misalnya anak-anak mau baca buku, di kelas kan biasanya ada buku tuh ya. Jadi anak-anak membaca buku. Nah, dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan buku yang sudah diambil, dikembalikan ke tempatnya semula. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati atau menyayangi boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bisa menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Mengapa menghormati orang lain? Karena kalau kita datang terlambat, ya kalau kita datang terlambat, pembelajaran sudah dimulai, itu nanti anak yang datang terlambat itu akan mengganggu konsentrasi teman-temannya. Otomatis teman-temannya akan melihat, akan fokus pada anak yang datang terlambat. Begitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan bisa, menghormati orang lain bisa. Dilarang menggunakan narkoba termasuk dalam kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gitu. Kemudian gunakan masker, ini untuk kesehatan, untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan dan juga keamanan. Nah, ini adalah dokumentasi penerapan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 2. Anak-anak menuliskan apa yang akan menjadi menuliskan peraturan-peraturan yang menurut anak-anak itu nanti bisa diterapkan. Nah, setelah anak-anak menulis, kita rangkum, kemudian kita susun menggunakan kalimat positif. Nah, setelah itu bisa kita cetak atau mau tetap kita tulis pakai tulisan tangan boleh. Kemudian anak-anak menandatangani apa yang sudah tertera di dalam keyakinan kelas dan ditempelkan di ruang kelas sehingga bisa dilihat setiap saat, setiap waktu, dilihat dengan mudah tanpa halangan. Nah, nanti Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan, bisa mempraktekkan di kelasnya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Untuk disiplin positif yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, nah seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan untuk kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini ada contoh kasus. Ibu Ari adalah guru wali kelas 6 di SD Harapan Bangsa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ari, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kita lihat lagi dari 5 kebutuhan dasar tadi.
Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita lihat karena Doni itu tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, maka Doni itu merasa lapar. Jadi dia meminta bekal dari teman-temannya, bekal yang dibawa teman-temannya diminta. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kalau dia usil pada teman, nanti teman-temannya akan memperhatikan Doni. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Bu Tuti, coba di sini saya minta bekalnya. Nah, misalnya saya meminta dengan marah-marah. Nah, nanti Bu Tuti akan takut, Bu Tuti jadi menuruti keinginan saya. Nah, itu merupakan kebutuhan akan penguasaan. Saya merasa, wah teman-teman jadi takut nih, saya bisa merasa berkuasa, begitu. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan, karena iseng saja. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi Doni ini cuma iseng, isengin teman, minta bekal. Nanti ketika lihat wajah teman-temannya yang cemberut, yang kesel, itu Doni akan merasa senang, bahagia kalau lihat wajah-wajah temannya itu cemberut. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kebebasan, merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi ibunya itu hanya membawakan bekal mie telur. Temannya ada yang bawa nugget, ada yang bawa dengan paha ayam, ada juga yang bawa pakai burger. Nah, itu Doni merasa kepingin dengan bekal teman-temannya karena dia bosen setiap hari bekalnya hanya mie dan telur. Nah, itu ya. Jadi setiap perbuatan yang anak didik kita lakukan itu ada alasannya, ya. Jadi kita tidak serta-merta harus memarahi, ya. Tidak serta-merta memarahi. Mengapa kok kamu mau rebut bekal teman-temanmu, ya. Kita harus melihat dulu apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari Doni ini. Kemudian yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, guru itu perbuatannya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Muridnya dibentak-bentak dengan berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, hasilnya murid akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, dan akan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, murid bisa berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Luweh lah, paling mongko ya guru kok nesu-nesu, baru ya wes yo lali. Itu, ya. Dampaknya murid akan mengulangi kesalahan yang sama, akan diulang-ulang terus, karena akibatnya nanti itu guru hanya marah-marah. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini guru itu berceramah dan mengatakan, seharusnya
Ibu kecewa dengan sikapmu, Doni. Itu. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, hasilnya murid itu akan menyembunyikan, akan menyangkal juga berbohong. Ya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Murid akan merasa minder, akan merasa rendah diri, gitu. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya, ayolah lakukan semua demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Ingat, ibu dulu pernah bantu loh. Nah, ini nanti murid akan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nanti ketika murid melakukan pelanggaran, murid akan berpikir atau berkata, saya pikir bapak ibu guru itu teman, ternyata begitu ya. Nah, dampaknya murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung pada kita. Untuk posisi yang keempat adalah pemantau. Di sini guru menghitung dan mengukur apa yang sudah dilakukan oleh muridnya. Apa peraturannya? Gitu. Hasilnya murid bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau bapak ibu guru rajin mengawasi, nanti murid akan lama-lama menyesuaikan diri. Di sini murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum dalam dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis, Pak, Bu? Nah, di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan diterima oleh diri murid itu sendiri. Posisi yang kelima adalah manajer. Ya, di sini guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang telah kalian langgar, apa yang bisa kamu perbaiki untuk permasalahan ini, itu ya. Hasilnya akan menguatkan pribadi dari murid itu sendiri. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampaknya adalah murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara murid memperbaiki diri, apa yang bisa dilakukan oleh murid itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kira-kira Bapak Ibu guru hebat akan memilih posisi yang mana? Manajer. Iya, betul, manajer ya. Jadi kita harus berada di posisi sebagai manajer. Kita tidak boleh langsung marah-marah, tidak bisa membuat murid merasa bersalah. Kita harus tanyakan dulu apa yang membuat murid melakukan hal tersebut, mengapa demikian, alasannya apa yang sudah dilanggar, bagaimana caranya memperbaiki apa yang sudah diperbuat, gitu. Nah, di sini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang mengatakan adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah sebagai penghukum. Ayolah, lakukan ini demi bapak atau ibu. Nah, ini sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah posisi sebagai pemantau. Bagaimana kamu nanti akan menyelesaikan masalah ini? Nah, ini
sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu adalah posisi sebagai penghukum. Nah, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, dalam menstabilkan identitas. Di sini setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ada murid datang terlambat atau murid tidak mengerjakan PR. Ya, kita sampaikan pada murid, ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Guru juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Ya, jadi di sini identitasnya kita stabilkan dulu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi murid pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Alasan kenapa kok nggak mengerjakan PR itu ada alasannya. Misalnya malam di rumah lampunya mati, nggak punya lilin. Siang tidak sempat belajar karena harus membantu orang tua di sawah, misalnya seperti itu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tuh misalnya ya, jadi kita harus memvalidasi kebutuhannya dulu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dengan kamu tadi tidak mengerjakan PR, menurutmu nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar? Tuh, ya, saya melanggar nilai tanggung jawab, Bu. Saya tidak mengerjakan PR, jadi saya tidak bertanggung jawab. Nah, lalu kita bisa menanyakan pada murid, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan mengerjakan PR setelah pulang sekolah, Bu. Tidak akan saya tunda-tunda untuk mengerjakan PR-nya. Nanti kalau sudah saya kerjakan, saya akan kumpulkan, saya nilaikan kepada Ibu, ini yang belum saya buat. Nah, itu ya. Jadi kita tanyakan dulu, menanyakan keyakinan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini adalah menstabilkan identitas tadi ya. Guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru hebat bisa menggunakan kata-kata, menggunakan kalimat-kalimat tersebut ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tuh saya. Kemudian untuk validasi kebutuhan, nah dalam membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival. Nah, di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa Bapak Ibu guru hebat pakai dalam kegiatan memvalidasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Bapak Ibu guru hebat bisa menggunakan kalimat itu. Jadi kalimat ini, kalimat-kalimat positif ini bisa membangun anak-anak kita supaya dapat menggali dan melakukan tindakan yang berikutnya tanpa adanya sebuah paksaan. Nah,
Bentuk program kebajikan atau apresiasi yang perlu diingat adalah beberapa hal. Di sini memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya si A saja, tapi bergantian seluruh siswa. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada kalimat berikut ini. Misalnya kan ada murid baru di sekolah kita. Kemudian kita mengatakan kepada murid kita yang sudah yang lama ya, bukan yang baru. Kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, di sini murid menjawab, iya Bu, saya membantu Nabil. Nah, di sini kita tanyakan kepada murid, apa yang seharusnya dilakukan? Betul, yang dilakukan harus membantu terus menerus dibantu? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi biarkan murid baru itu melakukan dengan sendiri ya, teman hanya boleh membantu sekedarnya saja. Jadi biar murid baru itu merasa terbiasa. Kalau apa-apa dibantu oleh temannya, nanti akan menjadi ketergantungan. Contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini nanti kita tanyakan pada murid, betul atau tidak itu. Nah, biasanya dalam kelas kan kita sudah bagi kelompok sendiri-sendiri ya. Nah, kalau murid membantu atau mengerjakan tugas di kelompok lain itu kurang tepat ya, karena kelompok lain harus mengerjakan sendiri dengan kelompoknya, dan anak ini juga harus bekerja sama dengan teman yang ada di kelompoknya sendiri. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita memberikan apresiasi atas tanggung jawab murid-murid itu. Ada sampah, ada bungkus permen, sambil jalan lihat bungkus permen diambil, dibuang ke tempat sampah. Nah, kita tunjukkan apresiasi atas tanggung jawabnya. Nah, ini semua tadi ya, dari teori kontrol, perilaku, model berpikir, kemudian ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini nantinya akan kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas ya, dengan kalimat atau kata-kata kita akan menyusun keyakinan kelas yang pada akhirnya akan kita terapkan dalam sekolah kita dan bisa membentuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Tuh. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, bisa nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh berkomunikasi dengan saya di waktu yang lain di luar forum ini. Nanti Bapak Ibu guru hebat bisa kita sama-sama ngobrol untuk membicarakan budaya positif. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya.
Nanti saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Bu Afi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Margareta Triasa Yoga Wibawanti yang telah memaparkan materi budaya positif. Semoga dengan pemaparan tadi kita dapat mendapat pencerahan untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Karena sudah selesai pemaparannya, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pewara pada siang hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi kemarin yang sudah disampaikan oleh Ibu Margareta, saya menjadi lebih paham lagi tentang disiplin positif. Kemarin sudah dijelaskan secara gamblang apa itu keyakinan kelas, kemudian apa itu segitiga restribusi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selain itu saya juga berharap Bu Margareta selaku CGP bisa menularkan ilmu-ilmu yang didapat selama diklat CGP kepada rekan-rekan sejawatnya, sehingga rekan-rekan sejawatnya juga ikut tergerak, bisa mengikuti, bisa mendalami materi yang sudah disampaikan di diklat tersebut. Saya juga berharap Bu Margareta sebagai CGP bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas, sehingga pembelajarannya akan sesuai dengan kurikulum yang diharapkan, yaitu kurikulum merdeka, sehingga pembelajarannya pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu juga dengan ikut sertanya Bu Margareta menjadi CGP diharapkan secara umum bisa meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Ngemplak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi yang kemarin diselenggarakan oleh Bu Margareta Triasa Yoga Wibawanti terkait budaya positif, saya menjadi lebih paham, lebih mengerti terkait apa itu budaya positif, yang diantaranya adalah menyusun cara-cara menyusun keyakinan kelas, kemudian dan pokoknya masih banyak lagi. Semoga dengan adanya diseminasi itu saya bisa menerapkannya ke dalam pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.